dengkul malah. Sri Paus. Di sini kan adu sikut. Ya kan, dicontohin sama tokoh-tokoh, ya kan? Jadi sama Sri Paus ini ditantang lah di corona nih ya? Oke. Tung, adu sikut. Tung, kita kan adu sikut ya. Dikit lagi dia adu dengkul, udah berat kalau adu dengkul kan. Nah, jadi yang saya ingin katakan, Sri Paus tadi benar istilahnya, dia menantang. Dia menantang, ini tidak mesti begitu, ya kira-kira kan? Menyikapi masalah corona. Jangan terlalu takut maksudnya sama corona. Ya, waspada. Waspada tetap. Tapi jangan panik. Kan kira-kira itu. Dia bikin di stadion ratusan ribu loh yang hadir misa itu. Terus terang saya sebagai orang yang beragama Islam kagum kepada Sri Paus. Nah, lalu kita lihat kok kemudian terjadi di Amerika besar-besaran. 10 negara bagian udah di-lock. Nah, di sini terus terang ya. Saya respect kepada pemerintah Indonesia yang tidak mau lock Indonesia. Bagaimanapun. Bapak malah respect untuk hal itu, Be, ya? Ya, respect dong. Ya kan, terhadap pemerintah Indonesia tidak lock. Kalau lock kita hancur ekonomi kita. Pasti ini merusak perekonomian. Nah, Trump nggak berdaya karena negara-negara bagian itu dikuasai Partai Demokrat. Jadi yang kita saksikan di Amerika ini lebih warna virus corona lebih konflik antar partai Demokrat dan Republik. Mereka kan Demokrat gagal membawa Trump kepada impeachment. Nah, sekarang kok tiba-tiba Trump ini menjadi tersudut sekali dalam soal corona. Pemerintahannya jadi sangat oleng karena saham jatuh. Hancur banget tuh saham Amerika Serikat. Kemudian harga minyak dunia turun. Ya kan? Sekarang sudah 27 per barrel. Sedangkan production cost Amerika 50 atau 55 atau 55 habis. Lalu Fed juga menyuntik gagal kan? Berat juga kedudukan Federal Reserve ini sekarang. Rusia nggak begitu berat loh, jangan salah, nggak begitu berat. Rusia kan sebuah negara besar dan kuat ya kan. Tapi biaya produksi minyak dia kan juga besar. Oh iya, di dalam hal minyak di dalam hal minyak Rusia bermasalah di situ karena turunnya harga minyak. Tapi dalam soal bersikap terhadap WHO dia nggak nurutin loh apa kemauan WHO. Ditantang juga ya. Ditantang mah kagak ya sama Putin diem aja, disuruh lock kan, disuruh apa diem aja dia kan. Lalu Putin. Nah, kita balik lagi ke Amerika Serikat. Kalau begini keadaannya Amerika Serikat begini, berarti kemungkinan Trump tidak terpilih. Kalau Trump tidak terpilih, penggantinya Demokrat. Belum tentu bagus juga buat ekonomi dunia kan. Orang menganggap keberpihakan Demokrat kegedean terhadap persoalan-persoalan yang dibawakan oleh Trump. Orientasi politik Trump kan agak beda. Tapi kalau Trump terpilih lagi dan kayaknya besar kemungkinan dia terpilih. GOP yang diwakili, yang direpresentasi oleh komposisi Senat kan mayoritas. Partai Republik melebihi Demokrat, ya kan? Nah, kalau Trump terpilih lagi, ini konflik ini berjalan terus. Nah, jadi di Amerika ini kan ada dua kubu besar nih, Be ya. Republik, Demokrat. Trump di Republik, Demokrat. Jadi maksud Bapak mungkin nggak ini kan Amerika kan juga jadi korban di sini, Be? Korban. Apakah ini termasuk playing victim kah atau memang karena ada permainan juga di dalam dua kubu ini? Ya artinya nggak bisa belah duren dalam hal Illuminati. Jadi beda. Dalam hal Illuminati nggak bisa belah duren Amerika dong. Demokrat pasti Illuminati, Republik kagak, nggak bisa belah duren. Tapi yang pasti kita bicara tentang orientasi Trump itu tidak memberi angin kepada Yahudi. Jangan kita salah orientasi Trump dalam menjalankan roda pemerintahannya. Kalau dia terpilih lagi, ini konflik akan berjalan. Konflik di Amerika. Nah, kalau konflik ini berjalan terus di Amerika, maka Amerika makin hancur, makin lemah, ya kan? Nah, sementara kita lihat di bagian dunia lain, ya kan? Persia
tidak ada kabar apa-apa bagaimana dia mengatasi corona. Ada sedikit kabar memang dia bekerja keras pemerintah Iran, ya kan, mengatasi corona karena Israel khawatir dengan rudal-rudal yang dibuat Iran yang dapat menjangkau Tel Aviv. Itu Israel khawatir, ya kan. Jadi karena itu Iran bekerja keras mengatasi ini. Nah, Italia tadi kita udah singgung, ya kan. Kemudian kita udah bicara Amerika. Lalu bagaimana dengan Rusia? Saya kira nggak ada masalah yang eksplosif soal corona di Rusia dan negara-negara Balkan ataupun negara-negara Kaukasia, nggak ada soal yang eksplosif soal corona. Nah, kita lihat Cina. Cina ini terang mengalami penurunan ekonominya karena saham juga jatuh. Tapi ya nggak hancur, nggak sampai hancur. Tapi tidak bisa balik semula, ya kan? Dia tidak bisa balik semula, yes. Tapi hancur, saya nggak begitu yakin, ya kan? Nah, dalam keadaan yang seperti ini, inilah peluang Indonesia untuk bangkit. Di sini kebangkitan itu dari timur. Tapi Indonesia kan juga terjangkit juga terinfeksi virus corona ini Betul. Positif udah 170-an kalau nggak salah sekitar. Iya, tapi kan kita baru bisa percaya kalau angka itu dari Kementerian Kesehatan. Jadi kalau dipidatoni oleh pejabat-pejabat daerah, ya kan, ada pejabat daerah bilang saya 6 biji, katanya dia kan kena. Lah mana dia barangnya? Dia kagak unjukin. Di mana tempatnya? Dia kagak unjukin. Itu pejabat daerah kan. Ada bilang lagi begini. Bahkan ada yang jadi soal kan, ketika berita mengenai statistik suspek corona itu dikutip oleh seorang anggota DPD kan. Kan jadi soal anggota ini sekarang kan. Seberapa serius saya nggak tahu, pokoknya dipersoalkan orang. Kenapa nyebar-nyebarin berita yang dasarnya kagak valid. Nah, kan kita nunggu angka yang valid, yang resmi dari pemerintah sebenarnya berapa. Ya kan, yang kena influenza berat ini berapa kan gitu ya. Kita menunggu itu. Tapi kan gini banyak sekarang ini kan banyak kondisinya, banyak sekali ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah nih Banyak yang nggak percaya. Apa ini benar nggak pemerintah? Apa menutupi, transparan apa enggak? Indikasinya kan banyak tuh Itu pandangan Babe gimana? Jadi kita harus percaya blek-blek gitu aja sama pemerintah atau gimana begini, ada kesan ketidakutuhan itu ada. Nggak bisa kita abaikan lah, ya kan. Komentar-komentar yang datang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah itu berbeda-beda, ya kan. Misalnya sekarang saran dari MUI kalau hari Jumat sembahyang lohor aja di rumah, ya kan? Lah, Jumat enggak gitu ya? Iya, nah orang tanya MUI ini mencerminkan pemerintah apa kagak? Kan begitu pertanyaan orang. Sedangkan saya banyak sekali kelompok-kelompok di dalam masyarakat di Jakarta ini akan tetap menyelenggarakan sholat Jumat. Misalnya itu. Sampai sholat tarawih pun diimbau nggak usah gitu loh ya. Tarawih nggak usah. Iya, himbauan juga gitu MUI Oh, dia ngimbau juga. Sholat Idul Fitri? Ya, intinya nggak boleh berkumpul di daerah yang ada terjangkit pandemik corona itu. Nah, orang berkumpul di kuburan, ziarah kubur karena habis sembahyang Id. Nggak bisa juga. Ya, dihindarin intinya Begini ya, kalau benar apa yang dikatakan oleh Presiden Trump bahwa ini ada influenza, saya tambahin pakai kata berat. Orang yang kena influenza berat maka gak gentayangan ke sono kemari, diderbah di rumah, kepalanya kelenyengan, ya kan, jalan oleng, batuk-batuk. Dia diem di rumah, kagak di jalanan. Makanya harus diluruskan dulu, didefinisikan dengan tertib. Apa namanya, COVID-19 itu apaan gitu, ya kan? Apaan? Kalau kagak didefinisikan susah. Lalu dianggaplah itu nantinya penularannya barangkali kalau pas di jalanan. Itu kan kita jangan kumpul-kumpul. Nah susah, jangan kumpul-kumpul, ke kuburan pasti rame. Kuburan pasti rame, apa nggak boleh orang ziarah kubur? Ya kan? Leluhurnya. Nah, jadi cara kita menghindarinya gimana, Pertama adalah kita menguatkan daya tahan tubuh. Kekuatan daya tahan tubuh. Dari dalam ya kita kuatkan. Dari dalam. Itu kita pegang betul anjuran dari UI dan IPB. UI dan IPB mengatakan
banyak-banyaklah makan jus jambu biji. Ya, intinya minum vitamin yang banyak Minum ya. vitamin yang Vitamin banyak. C, istirahat. Jambu biji itu mempunyai kadar vitamin C yang banyak. Ya, jadi saya jadi oke sama Trump. Iya. Flu kan gara-gara kurang vitamin C. Ya kan? Iya. Jadi buat orang Betawi supaya paham, di Betawi jambu biji nggak dikenal. Iya. Namanya jambu kelutuk. Jambu kelutuk. Nah, ya kan? Jadi jambu kelutuk yang matang, jangan yang mentah. Itu kita jus, kita makan. Jadi perkuat daya tahan tubuh, banyak beristirahat, bikin badan kita fresh. Itu. Jadi kita kuatkan diri kita. Oke. Jadi kita dengan demikian punya daya tahan menghadapi berbagai infeksi. Garis besarnya yang saya tangkap gini, Be. Ini adalah kesempatan besar bagi kita Indonesia untuk tidak panik dan kita bisa menjadi besar di sini. Karena pada saat ini kan global politiknya lagi melemah nih, Be. melemah. Jadi kalau kita bisa menghadapi ini dengan tepat, Iya, dengan maksud Babe, tenang. kita bisa Nah, kick balik makanya gitu kita kan, ya? mesti yang kita orang-orang yang disebut pakar tuh ya. Saya setuju benar dengan ahli dari IPB dan UI dengan tenang dia menemukan jambu biji sebagai penguat daya tahan tubuh. Ya. Itu saya oke banget karena dia berpikir tenang. Oke. Jadi pakar-pakar ini jangan sengit lah kalau mengutarakan pikiran, biar tenang. Karena dengan keadaan dunia setelah isu corona berakhir, saya katakan isu ya. Karena flu berat itu terus aja kapan-kapan datang aja kalau badan kita lagi kecapean, Iya. kena aja kita flu, kita kagak obatin, Iya. dan dia jadi flu berat, Iya. kan begitu. Iya. Nah itu kalau ini isu campaign dari WHO berakhir soal COVID-19, maka terjadilah perubahan peta politik dan ekonomi dunia. global politiknya. Oke. Inilah peluang buat Indonesia. Kebangkitan itu dari timur. Di timur matahari mulai bersinar, bangun dan berdiri kawan semua Indonesia. Iya. Itu, Be, itu lagu kapan sih itu, Be? Wah, udah lama tuh lagu. Bukan zaman Jepang. Diciptakan di zaman Zaman Jepang, Jepang. tapi bukan ciptaan Jepang. Iya. Nah, jadi fenomena pandemik corona ini banyak juga membuat kita menjadi panik, Be. Tapi kalau himbauannya sih tadi seperti Babe sampaikan, kita jangan sampai panik, kita harus waspada. Justru ini kesempatan besar bagi kita untuk bisa merubah segalanya. Yang tadinya Indonesia juga nggak gitu dihitung di dunia. Ini kebetulan nih jagoan-jagoan di dunia lagi pada tumbang nih kan, Be? Iya. Kita yang bangkit sekarang. Insya Allah. Kalau kita bisa ngatasin nih, Be, kalau enggak gimana? Ya harus, oleh karena itu gunakanlah pikiran. Oke, tenang, tetap tenang, jaga, kendalikan diri sendiri. Iya. Jangan pemerintah daerah juga saya imbau, ya kan? Iya. Juga tenang, jaga ketenangan, gitu kan. Iya, Pasar-pasar biar buka dah. Kalau pasar nggak dibuka berat dong. Iya. Akibatnya bukan kita mati karena corona, karena kelaparan. Ya, ekonomi kan sudah kita rasakan nih, Be. Untuk para pemain-pemain saham nih udah banyak yang turun sampai 60% lebih gitu, Be. Banyak berantakan. Kalau misal kayak pasar sampai ditutup, aduh, Berat lah ya. ini ngeri, Be, emang, Be. Jangan deh ya, janganlah kita. Tadi Babe bilang benar, jangan sampai kita matinya karena yang lain malah jadinya, bukan karena corona, kita mati malah karena kelaparan kan, Be. Betul, bisa begitu susahnya. Tapi tetap kita waspada, Be, intinya, Be, ya. Sip. Corona ini tetap kita waspada. Tetap. Kita hadapi ini dengan Iya, tenang. tenang. Dan kita hadapi ini dengan tenang agar kita bisa justru malah mengkick balik serangan tentara-tentaranya virus corona ini. Iya. Di saat Amerika dan Cina tidak bisa menghadapi itu, Iya. kita udah biasa dengan penyakit-penyakit dan pandemik yang seperti ini kok. Malaria kita udah pernah dulu, Be, ya. Iya, pernah. Ada macam-macam. Ada flu burung pernah. Burung pernah juga. Orang kagak mati, yang mati ayam. Iya, Waktu zaman flu burung. Iya. Tetap tidak boleh kita anggap enteng, guys. Tapi kita harus tenang menghadapi ini. Dengan smart kita hadapinya. Tadi Babe bilang, manfaatkan ini sebagai kesempatan kita untuk menjadi negara yang besar. Tadi Babe bilang apa lagunya, Be? Di timur matahari, judul lagunya. Indonesia. Teman-teman semua jangan lupa like dan share video ini, subscribe channelnya, klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap.